Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Ahmad Saiful Anwar, mahasiswa Zoom 8 NPM 201000185. Itu akan menjelaskan jurnal tentang audit sistem informasi pada sistem manajemen layanan satu atap menggunakan kerangka COVID 5.0. Sebelum masuk ke pembahasan, yaitu kita harus ketahui dulu apa itu audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah suatu proses pengumpulan data dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan bagian terpenting dari suatu perusahaan terlindungi dan terpelihara sesuai dengan tujuan proses bisnis perusahaan untuk mencapai visi dan misi. Dalam proses audit perlu diketahui objek yang terlibat pada prosesnya. Metode yang digunakan sebelum dimasukkan ke dalam kerangka adalah metode RACI atau Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Kerangka digunakan untuk melakukan audit sistem informasi adalah COVID 5, yaitu kerangka yang dibuat oleh ISAKA. ISAKA merupakan salah satu organisasi yang membuat kerangka tentang manajemen teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan audit sistem informasi. COVID 5 terdiri dari 5 domain, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Yang kedua yaitu Analysis, Plan, dan Organize atau APO. Yang ketiga yaitu DSS. Yang keempat yaitu MEA. Jurnal ini yaitu metode penelitian yang digunakan, yaitu ada salah satunya itu metode pengolahan data. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data melalui metode kuesioner. Kuesioner penelitian terdiri dari daftar pertanyaan terkait dengan pegawai Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menggunakan Simantap. Terus yang kedua yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kerangka COVID 5, yaitu dari hasil pengolahan data, kemudian ditentukan level kemampuan dari yang sesuai dengan kerangka COVID 5. ISAK menunjukkan indeks nilai kapabilitas yang akan digunakan adalah pengukuran data digunakan untuk menilai apakah hasil dari kuesioner tersebut dapat dipercaya atau valid. Dalam teknik pengukuran data di sini menggunakan jenis validasi korelasi yang dikemukakan oleh Pearson. Yang kedua yaitu analisis. Yang pertama yaitu sistem manajemen layanan satu atap atau Simantap adalah sebuah aplikasi inovasi yang diciptakan oleh Bank Indonesia Provinsi Bengkulu yang berfungsi untuk melayani semua proses kerja dalam satu aplikasi. Dengan Simantap sekarang berbagai layanan yang kantor perwakilan berikan kini semuanya dapat terekam, termonitor, dan terlayani dengan baik. Fitur pelayanan front office digunakan saat ada tamu datang ke Bank Indonesia Bengkulu. Dari sana Simantap akan merekam data tamu akan menanyakan informasi pada user dengan fitur Simantap, pencarian informasi seperti informasi kehadiran pegawai, status proposal, status SID, dan lain sebagainya. Pelayanan itu tadi adalah analisis tentang aplikasi Simantap berkaitan dengan pelayanan atau front office. Yang kedua di sini ada pelayanan permohonan proposal SID, yaitu fitur pelayanan SID. Proposal digunakan petugas SID atau proposal untuk menginput data permohonan, dan ketika SID proposal statusnya selesai atau diterima atau ditolak, petugas akan mengakses fitur Simantap.
Terus yang ketiga itu pelayanan informasi disposisi. Fitur pelayanan informasi disposisi dilakukan pada sekretaris yang dimasukkan data dokumen dan disposisi dari PBI menggunakan barcode reader, di mana kurir mengirimkan disposisi ke pejabat yang dituju. Yaitu yang di sini ada hasil dan pembahasan langkah. Yang pertama itu ada langkah pengumpulan data. Dalam langkah-langkah pengumpulan data, pada Simantap terdapat cara-cara yang harus dilakukan. Langkah awal dari pengumpulan data ini dimulai dari menyiapkan daftar kuesioner, kemudian memetakan dengan hasil diagram RACI supaya hasil kuesioner tepat dengan sasaran. Yang kedua ini ada rekapitulasi nilai tingkat kapabilitas. Dalam menentukan tingkat kapabilitas Simantap pada aktivitas-aktivitas yang terdapat pada hasil yang sudah didapat, maka dilakukan analisis berupa mencari tingkat kapabilitas yang tepat pada daftar hasil kuesioner. Begitu kurang lebih penjabaran atau penjelasan presentasi dari jurnal yang saya ambil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.